Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Secara khusus saya berterima kasih karena pada kesempatan ini saya diberikan waktu untuk menyampaikan firman Tuhan dalam persekutuan kita ini. Namun sebelum kita memulai, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Secara singkat, nama saya Arman Waruhu. Saya pelayanan di Sekolah Kristen Basic di Batam dan pelayanan di Gereja Reform Exodus Community di Batam juga. Ya, kita memulai persekutuan kita dan mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Teruskan ingatku selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanmu. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kami berterima kasih firman-Mu terus berbicara kepada kami, secara khusus di tengah-tengah pergumulan kami karena wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan selalu memberikan pertolongan bagi kami dan kemampuan untuk menjalani hari-hari kami. Secara khusus di dalam pergumulan-pergumulan yang kami lewati, Tuhan berkenan untuk memampukan kami untuk melewatinya dengan bersandar kepada Engkau. Dan biarlah firman-Mu yang menguatkan kami dan memberikan kami pencerahan supaya kami hidup seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah, saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6, ya. Matius pasal yang 6 ayatnya yang ke-33 saja, karena waktu kita tidak terlalu banyak. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini dan kita membaca terlebih dahulu
teman-teman dan saudara semua membaca di tempat masing-masing, dan saya bacakan dari sini. Matius pasal 6 ayat 33, firman Tuhan berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu." Sekali lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan yang telah kita renungkan ini, yang telah kita bacakan ini merupakan satu pesan yang sangat penting di dalam kehidupan kita, karena ini melebihi daripada keinginan-keinginan manusia selama hidup di dalam dunia. Bukankah orang dunia atau manusia sangat menginginkan yang namanya harta? Bukankah itu yang diinginkan oleh manusia saat ini? Kalau kita tanya satu persatu, siapa sih yang tidak mau menjadi orang yang kaya? Siapa sih yang tidak mau memiliki harta yang banyak? Saya sendiri mau seperti itu. Dan saya rasa teman-teman dan saudara semua mau memiliki harta. Tetapi kita melihat di dalam bagian ini, Tuhan Yesus berbicara, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa demikian? Ya, saudara, ini tidak berbicara masalah kebutuhan, adanya kebutuhan kita atau tidak adanya kebutuhan kita. Coba kita perhatikan baik-baik di dalam bagian ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Apa yang semuanya itu? Saudara, di dalam bagian sebelumnya itu, karena kita tidak bacakan semuanya tadi. Ya, dari ayat 25 itu berbicara masalah kekhawatiran di dalam hidupnya. Ya, kita melihat di dalam bagian ini mengumpulkan harta yang banyak, mengumpulkan uang yang banyak. Bagaimana supaya seseorang itu memiliki kekayaan dan segala macamnya. Nah, ini pola pikir dunia, saudara. Kalau kita bertanya kepada orang-orang di zaman sekarang ini, apa tujuanmu melakukan segala sesuatu? Misalkan ya, saya tanya kepada anak sekolah misalkan, kenapa kamu mau sekolah? Kenapa kamu mau sekolah tinggi-tinggi? Pasti banyak yang menjawab supaya saya sukses, ya, supaya saya sukses. Lalu kesuksesan itu tujuannya apa? Supaya dia bisa memiliki serba segala sesuatu, memiliki segala-galanya, ya, bisa melakukan segala sesuatu semaunya dia karena semuanya sudah ada. Atau kita tanya kepada orang-orang yang bekerja misalkan, kenapa kamu menghabiskan waktumu untuk bekerja? Kenapa kamu menghabiskan tenagamu untuk bekerja? Pasti jawabannya adalah supaya dia sukses. Nah, saudara, apakah kesuksesan itu sudah cukup? Ya, maksudnya kesuksesan dalam tanda kutip dalam cara pandang dunia. Saudara, bagi kita sebagai orang Kristen, kesuksesan itu tidak diukur dengan memiliki harta. Kesuksesan itu tidak diukur dengan memiliki aset-aset yang mewah. Tidak. Tetapi bagi kita, orang Kristen, ya, bukan berarti kita tidak membutuhkan uang, tidak membutuhkan harta. Tetapi yang paling penting bagi kita di dalam bagian ini adalah mencari kerajaan Allah. Saudara, sebelum bagian atau perikop ini disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita melihat di dalam bagian-bagian sebelumnya, perikop-perikop sebelumnya, itu berbicara masalah hal kerohanian seseorang terhadap Tuhan. Berbicara masalah hubungan manusia dengan Tuhan. Coba perhatikan di dalam bagian-bagian sebelumnya, mulai dari pasal 5, itu berbicara mengenai ucapan bahagia ya, dari situ dulu ya. Kemudian garam dunia, menjadi garam dan terang dunia. Kita sebagai orang Kristen, kita harus menjadi garam, menjadi berkat bagi dunia. Kemudian kita melihat di dalam pasal 6, saudara, itu hal memberi sedekah. Bagaimana kita mengasihi, menunjukkan kasih dengan memberi sesuatu, ya, apa yang kita miliki terhadap orang lain atau kepada Tuhan. Bagaimana kita memberi dengan tulus kepada Tuhan. Ini hubungan kita, ya.
hubungan kita dengan Tuhan dan diaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari, terwujud dari kehidupan sehari-hari. Kemudian hal berdoa, bagaimana berdoa yang benar, ini hubungan kita sama Tuhan. Kemudian hal berpuasa, jadi hubungan kita sama Tuhan lagi. Baru hal mengumpulkan harta. Kenapa baru perikop ini hal mengumpulkan harta dan hal kekhawatiran? Kenapa perikop ini atau pesan ini disampaikan oleh Yesus setelah dia menyampaikan hubungan kita dengan Tuhan dan teraplikasi di dalam hubungan kita dengan sesama. Ya, ada satu tujuan bahwa karena manusia itu sebetulnya yang dipentingkan, yang dicari oleh manusia sama seperti ini. Mengumpulkan harta, mencari segala sesuatunya supaya dia bisa memiliki segala-galanya kalau bisa. Dia bisa melakukan segala-galanya kalau bisa. Tetapi berbeda dengan konsep Tuhan. Berbeda dengan konsep Tuhan di dalam bagian yang kita bisa lihat. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara, ini kita tidak berbicara masalah makan atau tidak makan. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Coba perhatikan bahwa sebenarnya masalah kebutuhan jasmani itu hanya tambahan. Tapi ingat bahwa di dalam bagian ini dikatakan bahwa maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu hanya sebagai tambahan, bukan sesuatu yang prioritas. Ya, artinya bahwa kita mementingkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu, baru Tuhan ya akan menambahkan kepada kita berkat-berkat jasmani itu. Nah, coba perhatikan di dalam ayat sebelumnya, ya, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang memiliki tujuan, memiliki visi hanya mencari harta, mengumpulkan harta, dan segala macamnya. Itu konsep atau pola pikir dunia. Ya. Tetapi coba perhatikan seterusnya bahwa akan tetapi Bapamu yang di sorga, ya, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kita tidak perlu takut dengan itu. Banyak orang yang karena kekhawatiran tidak mempunyai kebutuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena kekhawatiran, karena tidak bisa mencari uang atau tidak mendapatkan uang makan, misalkan seperti itu, kebutuhan sehari-hari. Mereka berani menjual kekristenan mereka, berani menjual, dalam tanda kutip, menjual Tuhan dengan kehidupan mereka. Supaya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saudara, itu hanya sebagai tambahan, saudara. Dikatakan itu maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Harta duniawi bukan berarti kita tidak membutuhkan, tetapi ingat bahwa itu hanya sebagai tambahan daripada, atau artinya ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan yang baik, secara baik, maka Tuhan akan menambahkan itu, bukan menjadi prioritas. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Tuhan yang masih belajar atau ya yang masih belajar atau peserta didik, bagaimana refleksi bagi kita tentang firman Tuhan ini? Refleksi bagi kita adalah bagaimana kita melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita di zaman sekarang ini lebih mementingkan apa yang tidak menjadi prioritas. Ya, seperti kalau saya melihat di zaman sekarang anak-anak remaja lebih mementingkan gadgetnya daripada membaca firman Tuhan. Memang di handphone masing-masing ada Alkitab, ya. Tetapi yang seringkali dibuka adalah games dan segala macamnya, nonton YouTube, apalagi kalau sudah menjadi YouTuber sekarang ya, mungkin lebih prioritas di situ. Memang kita mengatakan bahwa di dalam handphone saya ada Alkitab, tetapi seringkali Alkitab di handphone kita itu tidak kita manfaatkan dengan baik. Justru kita manfaatkan untuk hal-hal yang lain handphone kita itu. Nah, saudara, apalagi hal-hal yang lain yang menjadi refleksi bagi kita sebagai remaja Kristen, ya, sebagai remaja Kristen yang menjadi prioritas bagi kita adalah Tuhan, meninggikan Tuhan, lakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan
menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka semuanya apa keinginan kita, ya tidak berarti semuanya diberikan ya. Semuanya apa yang menjadi kerinduan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan berikan. Jangan khawatir tentang hal itu. Jangan prioritaskan yang bukan kehendak Tuhan. Tetapi marilah kita menjadi remaja Kristen yang sejati meninggikan Tuhan. Apalagi pada saat kita belajar. Ya, pada saat kita belajar bukan hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Ketika kamu mendapatkan nilai yang bagus, itu untuk apa? Banyak anak sekolah di zaman sekarang, dia mendapatkan nilai yang bagus, tetapi karakternya buruk. Sebenarnya bukan itu nilai yang paling penting. Untuk apa kepintaranmu kalau hanya sebatas tulisan? Tidak ada gunanya. Tetapi karakter, itu tadi yang dikatakan di dalam perikop sebelumnya, itu memberikan dampak bagi diri kita, memberikan dampak bagi orang lain. Sebagai remaja Kristen, milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan. Utamakanlah Tuhan, maka segala sesuatu itu pasti Tuhan akan berikan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, ya. Tetapi tidak berarti ketika kita mengikut Tuhan maka semuanya serba ada. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan pasti tahu, seperti yang kita baca, tahu kebutuhan kita, tapi tahu juga keinginan kita. Walaupun kita menginginkan itu, kalau Tuhan tidak berkehendak untuk memberikan, jangan paksakan Tuhan. Mungkin kita berpikir, kenapa anak orang lain begini, kenapa teman saya begini, dan segala macam. Saya tidak seperti mereka. Ya, bersabarlah. Itu bukan waktunya Tuhan. Mungkin ada cara lain yang diberikan Tuhan. Kalau kita berbeda dengan orang lain, semuanya kita tidak mesti sama. Tetapi berkat Tuhan itu, ya, cara Tuhan itu memelihara hidup kita berbeda-beda. Ya, bisa saja pun orang yang pintar, tetapi seperti tadi, orang pintar tetapi justru hubungannya kepada Tuhan tidak baik. Itu tidak berguna. Itu tidak bermanfaat. Kita hanya dipuji oleh manusia, tetapi tidak dipuji oleh Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakanlah Tuhan. Pada saat belajar, ingatlah Tuhan, berdoa. Pada saat melakukan segala sesuatu, ingatlah Tuhan. Jangan lupa menyerahkan diri kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Prestasi apa yang kamu miliki? Semuanya itu bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Tuhan. Maka dengan itu, yang menjadi prioritas kita dalam hidup kita adalah Tuhan. Maka pesan terakhir bagi saya untuk kita semua, prioritaskanlah Tuhan. Jalinlah hubungan yang baik dengan Dia. Maka semuanya apa yang kita inginkan, Tuhan akan memberikan sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami. Karena kami seringkali mencari keinginan kami, mengutamakan hal-hal yang kami inginkan. Mengutamakan hal-hal yang mungkin memuaskan diri kami. Mengutamakan hobi kami. Tetapi seringkali kami lupa akan Engkau. Kami mengandalkan prestasi kami. Kami mengandalkan kepintaran kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami seringkali mengandalkan kekayaan kami, kekayaan orang tua kami, kekayaan keluarga kami. Tetapi bukan Tuhan yang kami andalkan. Bahwa semuanya yang kami miliki hanya berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah melalui firman-Mu ini, kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Sehingga dengan kami mengakui itu, maka kami mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk persekutuan kita hari ini. Shalom. Maka dikatakan, carilah kerajaan sorga. Ya, carilah dahulu kerajaan sorga, kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Segala sesuatu itu hanya sebagai tambahan. Ingat, bukan